Dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan gonjes, buka sejarah sesungguhnya. Siapa yang ditetein? Siapa yang terberak? Siapa yang mengisap pentil? Ya? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang diowekkan? Coba, coba. Saya sedang dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur karena dianggap penistaan agama. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gua 10%, bukan berarti gua jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Niscin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua, di mana di beberapa waktu yang lalu ada pihak yang melaporkan Pendeta Gilbert karena diduga melakukan penistaan agama. Namun teman-teman, Pendeta Gilbert sudah meminta maaf dan mencium tangan Yusuf Kala, dan sampai sekarang masih ada pihak yang melaporkan hal itu. Nah teman-teman, kita lihat juga ada beberapa oknum-oknum ustadz juga melakukan penghinaan, bahkan ada banyak para polemikus yang melakukan penghinaan terhadap agama Kristen, namun sampai sekarang tidak diproses. Nah oleh karena itu teman-teman, mari kita simak cuplikan video yang berikut ini. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa. Oke, fine. Seperti kata dia, kita harus toleransi, yaitu membiarkan kepercayaan masing-masing. Oke, entok terima. Sekarang entok bertanya, kalau memang Nabi Isa itu bukan adalah Yesus, nah siapa yang dilahirkan si Bunda Maria? Yesus itu lahir dari rahim siapa? Di tahun berapa sesungguh-sungguhnya? Ayo ahli sejarah berbicara di sini. Ya, entok buka forum, vote ya, apa vote ya. Aku tidak peduli kalian mau bertuhankan siapa, mau bertuhankan Gundurwo pun berkali-kali aku bilang silahkan. Nah, karena kau mempertegas tadi di bicara kau wanita gonjes, kalau orang Islam selalu menyamakan Yesus itu dengan Nabi Isa. Oke, berbeda. Tuhanmu adalah Yesus, Nabi Isa kami adalah Nabi Isa kami. Oke, fine kita di situ. Sekarang kau harus menjawab, siapa yang dilahirkan? Siapa yang dilahirkan, yang ditetein, yang disusuin, yang berak, yang dikandung, ya? Apalagi yang kencing, yang menghisap pentil dari seorang Bunda Maria. Siapa? Coba jawab. Siapa? Siapa yang terberak, yang oek, ya? Yang ngisap pentil, minum susu, ya? Yang terkencing, yang dibedongi, ya? Yang dipretkan dari kemaluan seorang perempuan namanya Maria ataupun Maryam. Siapa? Coba jawab. Jadi kadang-kadang orang bodoh, dakjal, dia menjelma jadi seolah-olah kayaknya wanita santun, wanita yang pintar, wanita yang berbicara dengan penuh attitude. Coba dia dudukkan, jangan sama entok ya. Kalau entok mungkin ya karena orang pendosa, kalian nggak akan pernah menganggap bicaraku benar. Dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan gonjes, dan buka sejarah. Katanya dia jangan menarik dari sisi filosofi, jangan bisa mencari dari ini. Tapi sejarah, tutup kitab, tapi buka sejarah. Sejarah itu tidak akan pernah bisa terus. Oke, dudukkan Ustaz Somad, dudukkan si perempuan gonjes, buka sejarah sesungguhnya. Siapa yang ditetein? Siapa yang terberak? Siapa yang mengisap pentil? Ya? Siapa yang disusui? Siapa yang dibedongi? Siapa yang diowekkan? Coba, coba. Jadi emosi pagi-pagi. Kok pikir orang Islam itu orang-orang bodoh? Kalau sudah salah, jangan sok pintar. Mendingan diam. Segala sesuatu yang dipaksakan untuk menjadi, dia akan berbohong. Bohongnya satu, dia akan membohong terus ke bawah-bawahnya. Sehingga orang yang tahu, sehingga orang yang nyambung akan tertawa, akan geli menengok cerita tersebut. Kenapa? Dipaksakan. Bahkan dia tadi si gonjes ini mengatakan ada buktinya kalau Yesus itu pernah ditangkap. Loh, kalau nggak pernah ditangkap kenapa bisa disalib? Jadi siapa? Dia nyalib sendiri. Karena ditangkap. La ilaha illallah. Makanya gonjes. Makanya kok bentuk kau aja sudah salah jadi perempuan. Aku aja bingung, kau pikir tadi kau lesbiola? Ini bucin atau bisbiola atau bucin atau gimana ya? Kalau kau bilang nggak ada bukti ditangkap, jadi kau minta disalib, dia nyalib sendiri. Gua jadi berdosa. Baru kedua, aku kalau udah ngomong, karena berarti aku udah lagi marah ya. Tuhan Kak, Tuhan, semua Tuhan pasti mengakui, semua Tuhan pasti hamba-hambanya mengakui dia Esa. Dia Esa, pencipta segala-segalanya, segala-galanya ciptaan dia. Dia penguasa langit dan bumi berserta isinya. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalian mengingkar lagi bahwa iblis bukan ciptaan
dosa-dosanya, cipta dari kejahatan sendiri. Tuhan yang menciptakan yang baik-baik. Jadi yang jahat ciptaan iblis. Berarti iblis punya kekuatan juga. Berarti Maha Esa tadi mentah dong. Yang Maha Esa tadi kalah dong. Ada kekuatan sendiri yang tumbuh. Makanya jangan dipaksa, jangan dipaksa. Segala sesuatu yang dilahirkan, segala sesuatu yang disusui, segala sesuatu yang didomba-dombakan, yang lahir dikandang-kandangkan, dikurma-kurmakan, tidak bisa jadi Tuhan. Bodoh. Nanti itu ada orang bodoh tuh yang nyambung. Dibisikin setan, Dajjal lagi dibisikin setan dadanya, dibisikin Dajjal. Namanya Tuhan bisa berbuat apa aja. Iyalah, memang Tuhan yang berbuat apa aja. Gak mungkin aku yang berbuat apa aja. Tapi saat Tuhan menjadi sama seperti penciptanya, sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan Tuhan. Dia harus berbeda. Kalau sama, bos sama pembantu, berarti dia sama juga. Berarti dia bukan bos. Harus ada bedanya. Harus berbeda. Tidak boleh menyerupai. Yang boleh menyerupai itu adalah para malaikat, ya, para jin, ya, para Dajjal, yaitu yang diciptakan, bukan penciptanya. Saat dia bisa merubah sama seperti yang diciptakannya, berarti dia bukan pencipta. Logikanya di mana? So pintar ya perempuan gonjes Dajjal ini. Kau duduk sama aku, biar menangis kau. Dan sebagai penutup, di season pertama kali kalau video si Richard itu kalian putar, dia mengatakan suatu saat, suatu hari, semua akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak akan pernah. Karena apa? Tuhan tidak bisa dilahirkan, ditetei, berak, dan terkencing. Kalau memang betul, suatu saat aku akan mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang menciptakan mama si Yesus itu siapa? Siapa? Jadi mamanya bisa melahirkan, bisa mengandung, sebelum ada itu dilahirkan siapa? Siapa? Gonjes Dajjal. Saya sedang dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur karena dianggap penistaan agama. Sudah baca beritanya? Pertama, itu saya menjawab pertanyaan, bukan saya membuat-buat untuk merusak hubungan. Ini perlu dipahami dengan baik. Yang kedua, itu pengajian di dalam masjid tertutup, bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola, bukan di TV, tapi untuk intern umat Islam menjelas pertanyaan tentang patung dan tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam untuk orang Islam dalam Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pengajian itu lebih 3 tahun yang lalu, sudah lama, di kajian subuh Sabtu di Masjid An-Nur Pekanbaru. Karena saya rutin pengajian di sana, 1 jam pengajian diteruskan dengan tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Kenapa diviralkan sekarang? Kenapa dituntut sekarang? Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai warga yang baik, saya tidak akan lari, saya tidak akan mengadu, saya tidak akan takut, karena saya tidak merasa salah dan saya tidak pula ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang gak usah bayar perpuluhan, gak apa-apa. Bayar 2,5. Gak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih. Sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Gak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Ya, iya.
Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini, mulai minggu depan, jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar per puluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan, kita sudah melihat tentang Ratu Entok, bagaimana dia menghina Yesus. Bahkan dia mengatakan bahwa kalau boleh Abdul Somad harus didudukan untuk menjelaskan sejarah tentang Isa dan Yesus Kristus. Nah teman-teman, sebenarnya mereka ini tidak terima ya bahwa Yesus dan Isa yang ada di dalam kitab suci mereka itu berbeda ya teman-teman ya. Berbeda kelahirannya, tempat kelahirannya juga berbeda. Nah teman-teman, inilah yang menjadi pemaksaan bagi mereka harus sama. Padahal itu sudah banyak orang Kristen menjelaskan tentang perbedaan antara Isa dengan Yesus itu. Tetapi mereka ngotot mengatakan bahwa itu adalah pribadi yang sama. Dan kita lihat Ratu Entok tadi itu dia begitu marah, ngamuk sampai dia menghina Yesus Kristus. Nah teman-teman, bagi saya kalau kamu tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan itu tidak pernah jadi masalah bagi orang Kristen. Jangan kemudian dengan itu kamu menghina dan menghujat Tuhan Yesus. Dan kita juga lihat ya kasus Ustadz Abdul Somad ketika dia menghina salib, menghina simbol-simbol agama kekristenan, tetapi sampai sekarang itu tidak pernah diproses secara hukum teman-teman. Bahkan minta maaf pun tidak. Nah, kemarin dia sudah klarifikasi bahwa saya tidak pernah minta maaf karena saya hanya menjawab pertanyaan dari jemaatnya. Nah, teman-teman, yang seharusnya kalau dia mau menjawab itu jangan dengan tanpa dalil, tetapi harus memberikan dalil-dalil yang mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir. Kalau ada dalil yang dia temukan tentang ayat jin kafir itu ada di dalam salib, maka orang Kristen tidak pernah keberatan sama sekali karena memang ada dalilnya. Tetapi dia menjawab dengan asumsinya sendiri tanpa ada bukti, tanpa ada ayat yang mengatakan demikian, tetapi dia mengatakan apa yang tidak tercatat dalam Alkitab maupun di dalam kitabnya sendiri. Dan bahkan kita lihat bagaimana kasus Gilbert ya, bahkan para pendeta yang sudah diduga menistakan agama itu sudah diproses secara hukum, seperti Yusuf Manubulu, MKC, Anak Bata, dan Krisya Pelo, dan juga pendeta Gilbert ini nanti kalau jadi diproses secara hukum teman-teman. Nah ini tidak adilnya teman-teman ya, mereka melakukan penghinaan terhadap kekristenan, tetapi giliran agama mereka disinggung sedikit saja, mereka sudah langsung sakit hati dan kemudian mau melaporkan teman-teman. Nah jadi artinya kalau tidak mau disinggung, jangan menyinggung agama lain. Nah artinya jadinya begini, kacau, terjadi kegaduhan, terjadi ketidakadilan teman-teman. Nah, harapan kita kepada pemerintah Indonesia ini supaya jangan berpihak kepada siapapun yang melakukan penistaan agama. Jangan karena ini mayoritas, karena ini minoritas, maka harus ada perbedaan hukum di antara mereka. Sama hal seperti yang terjadi antara Ustadz Yahya Waluni dengan MKC. Kita lihat hukuman bagi MKC itu begitu berat, bahkan divonis 10 tahun kemarin. Sedangkan Yahya Waluni hanya 5 bulan saja teman-teman. Padahal kalau kita lihat nilai pelanggaran mereka itu sama, setara melakukan penistaan agama. Nah ini yang kadang-kadang dalam negeri kita ini agak susah kita sebagai minoritas untuk mendapat keadilan ya. Jadi kita berdoa supaya benar-benar pemerintah ini diberikan hati yang takut akan Tuhan kepada mereka, supaya mereka melakukan tugas-tugas mereka secara jujur dan adil. Nah, demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.